Udah 2023. Belum ada nih yang bergerak resolusinya. Kok bisa? Aku malah udah bikin resolusi baru di tahun 2023 ini. Apa aja? Pokoknya ya di tahun ini, Dri, aku harus Bisa keliling Eropa, terus aku harus bisa koleksi tas Louis Vuitton yang lucu-lucu itu. Terus pokoknya seenggaknya seminggu sekali tuh aku udah harus bisa staycation di Bali lah. Terus pokoknya ya yang asik-asik deh. Good job. Pokoknya aku udah bayangin kayak di 2023 ini bakal seru deh rasanya. Terusin. Kamu nggak ingat kandungan kamu ntar lagi? Oh iya. Lahiran, biaya pupuk anak, biaya susu, biaya beli baju, kain bedong, apalah semua. Pikirin biaya hidup. Astaga. Maaf Jangan ya. sampai kayak Tasya mikirin gaya hidup dulu daripada biaya hidup. Yuk kita cari tahu gimana supaya kita bisa fokus ke biaya hidup kita. Sebagian orang menganggap bahwa hidup itu sederhana ya. Yang sulit itu atau yang complicated adalah gaya hidup. Sama ketika kita mau nikah, smart listeners. Iya kan? Kamu aja, aku kan belum. Oh belum ya. Ada yang bilang yang murah itu sebenarnya nikahnya, tapi yang mahal itu sebenarnya gengsinya. Oke. Iya kan? Ya, tapi kalau bisa dibilang pernyataan tadi tuh memang bener ya, Syaya. Kita tuh suka fokus sama keinginan kita daripada kebutuhan. Yang which is itu adalah sebenarnya gaya hidup ya, bukanlah biaya hidup. Nah, mungkin Dri bisa dijelasin dulu kali ya, sebenarnya bedanya gaya hidup dengan biaya hidup tuh apa sih? Oke, sebenarnya gampang sih, cuman kadang kita mengatasnamakan biaya hidup ya ke gaya hidup gitu. Kalau biaya hidup biasanya sesuatu yang sangat penting gitu, yang memang harus dipenuhi, yang digunakan sehari-hari. Contohnya biaya makan, tempat tinggal mungkin, atau tagihan listrik itu kan harus dibayar. Kalau nggak kan gelap-gelapan ya, tidak terlihat rumah kita jadi remang-remang gitu. Kalau untuk gaya hidup ya sesuatu yang bisa dikesampingkan terlebih dahulu gitu. Yang biasanya dominan adalah ego, gengsi, nafsu, benar seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya biaya hidup ya berarti sandang, pangan, papan. Iya. Makan itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya biaya hidup. Tapi balik lagi nih Dri, ada makan yang gaya hidup, ada makanan yang biaya hidup. Contohnya? Contohnya adalah ketika kamu makan sehari-hari 4 sehat 5 sempurna gitu misalnya 3 kali sehari, itu tuh ya biaya hidup gitu. Tapi akan jadi gaya hidup ketika kamu makan 3 kali sehari. Pertama kita makan wagyu, sarapan croissant, begitu ya. Tapi terus kemudian ditutup dengan fancy. Pokoknya ya sebenarnya bisa loh makan, iya nggak salah juga kalau andai kata kita mau sesekali gitu. Tapi kalau andai kata itu dilakukan terus dan nggak di-balance gitu kan, nggak disesuaikan dengan pendapatan, dengan income kita, nah itu bisa menjadi gaya hidup. Benar sekali. Karena ketika dikatakan gaya hidup, ini ketika kita melakukannya secara berulang-ulang. Ini menjadi gaya, menjadi cara kita untuk hidup gitu. Jadi jangan sampai nih ya, kita sudah punya template atau pola gitu ya, Syaya. Sarapan ya kopi harga 50.000 sama rotinya harga 30.000. Terus juga pemasukan ternyata tidak balance gitu ya. Jadi ya sesekali boleh untuk self reward gitu ya. Udah pernah kita bahas juga. Tetapi kalau untuk berlanjut gitu ya, atau terus-terusan kayaknya harus dipikir-pikir lagi deh. Sebenarnya apalagi kalau andai kata gaya hidupnya itu cuma untuk pamer konten sosial media, memuaskan followers, benar, memuaskan netizen gitu ya. Jadi ada 3 hal yang mungkin bisa kita pikirkan gitu ya, atau mungkin bisa kamu pertimbangkan sebelum mengeluarkan uang untuk satu hal gitu ya, untuk membeli, untuk memborong hal-hal yang mungkin kamu inginkan atau kamu butuhkan. Yang pertama ada apa? Pertama adalah urgensinya di smart listeners.
ini tuh urgent apa enggak sih, sebuah hal yang kalau misalnya aku nggak dapetin atau nggak aku lakuin, ini tuh bisa mempengaruhi kehidupanku nggak sih? Contohnya soal makanan tadi kan, kita bisa kan makan makanan yang bergizi, misalnya ya nasi dengan ikan atau dengan lauk sayur mayur gitu kan. Tapi kita milihnya untuk makan misalnya roti kusong yang yang harganya luar biasa plus kopi gitu. Daripada kita makan roti dan kopi misal gitu ya untuk sarapan, kalau misal kita bisa ganti dengan sesuatu yang tanda kutip lebih hemat, itu kan nggak akan mempengaruhi diri kita gitu kan. Nah, kemudian mungkin pilih baju kali ya. Baju. Nah, kayak perempuan-perempuan di luar sana, camkan ini. Sebenarnya kita bisa milih harga yang lebih di bawah, affordable yang ya walaupun dia murah tapi dia tetap oke gitu. Tapi kita milihnya karena merek nih, atau karena gengsi kali, masa pakai baju yang kayak gitu kan? Akhirnya beli yang harganya price-nya luar biasa, tapi nggak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Coba dipikir lagi urgensinya ini kemana. Benar. Dan yang kedua adalah esensi nih ya. Esensi kamu beli makan tuh apa sih sebenarnya? Iya pasti pengen kenyang dong. Iya, pengen bergizi. Benar. Jangan sampai tuh kamu melupakan esensi ini. Beli baju tuh untuk apa sih? Ya untuk dipakai, bukan untuk dipamerkan gitu ya. Traveling untuk apa? Untuk healing, bukan untuk ya kebutuhan sosial media gitu. Jadi esensi ini harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan uang gitu ya. Karena ini yang akan mengingatkan kita bahwa uang segini worth it nggak sih untuk dikeluarkan beli sarapan semewah ini, atau uang ini pantas nggak sih aku keluarkan untuk membeli baju semahal ini. Mungkin ada yang lebih berkualitas, harganya lebih murah, kayaknya better uangnya ke situ deh. Karena esensinya kan aku pakai untuk syuting misalnya, warnanya sama, mereknya doang yang beda, jadi mungkin boleh dipikirkan esensi itu. Yes, dan terakhir adalah prioritasnya di smart listeners. Ini merupakan prioritas atau bukan? Yes, makan prioritas. Gitu kan. Tapi daripada misalnya dibandingin dengan aku cuma punya uang segini nih, tapi hari ini aku pengen nyemil, pengen banget beli kopi kekinian gitu kan. Mendingan beli kopi kekinian atau aku nggak bisa makan nih besok gitu kan. Atau di akhir bulan aku bakal terseok-seok nih gitu kan. Karena udah nggak punya uang gitu, harus pinjol. Nah ini harus dilihat lagi nih prioritasnya kemana. Apalagi kalau andai kata kita nggak punya pos-pos keuangan ya atau anggaran, itu tuh harus difikirkan lagi prioritasnya. Dan itu dia 3 hal yang bisa kamu jadikan acuan gitu ya ketika kamu mengeluarkan uang. Yang pertama urgensinya, kedua adalah esensinya, dan terakhir adalah prioritas. Jadi udah tahu ya caranya untuk menentukan mana yang biaya hidup, mana yang gaya hidup. Ingat, jangan selalu kasih makan ego dan gengsi ya.